A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua patut bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberi nikmat kepada kita semua. Karena pada hari ini sampai detik ini di bulan suci Ramadan di hari yang ke-10 kita oleh Allah masih diberi nikmat kesehatan, diberi nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan sholawat tadi kita semua besok bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Pemirsa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum dengan judul makna dan hikmah membaca Al-Qur'an. Al-Quran itu adalah kitab suci Allah yang diwahyukan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril agar disampaikan kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada umatnya, seluruh umat yang ada di dunia, agar menjadi pedoman, menjadi petunjuk, menjadi hidayah kepada umat, agar bisa membedakan mana yang baik, mana yang tak baik, dan bisa mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Sahabatku, dalam kesempatan kali ini sebenarnya kita sekali lagi harus bersyukur. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, yang mana banyak amalan yang bisa kita amalkan, yang bisa kita kerjakan. Di antaranya adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini banyak sekali hikmahnya. Seperti dalam hadis riwayat Imam Baihaqi yang berbunyi afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Sebaik-baik ibadah umatku itu adalah membaca Al-Qur'an. Jika ada pertanyaan muncul, kenapa di bulan suci Ramadan ini ibadah yang paling baik adalah membaca Al-Quran? Tentu sudah jelas di dalam hadis riwayat Imam Baihaqi tadi. Sabdanya Rasulullah bahwa ibadah yang paling utama, ibadah yang paling afdal itu adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena di setiap huruf Al-Quran itu bernilai 10 kebaikan. 10 kebaikan. Contoh kalau kita membaca Alif Lam Mim, itu berapa huruf? 3 huruf. Jadi hitungannya Alif, Lam, dan Mim. Kalau kita jumlah 10 kali 3 menjadi 30 kebaikan. 30 kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membaca Al-Quran. Apa saja sebenarnya kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang baca Al-Quran? Banyak sekali kebaikan jika kita menghitungnya, tidak akan bisa dapat menghitungnya. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak bisa kita menghitungnya karena saking banyaknya
kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Kita hanya mau membaca 3 ayat saja. Kita biasanya membaca 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Itu nggak bisa diukur kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apa saja kebaikannya? Banyak. 1, kita diberi hidup nikmat, sehat, nikmat bahagia, diberi keluarga yang harmonis, keluarga yang tentram, putra putri yang solih-solihah. Itu adalah suatu kebaikan yang diberikan oleh Allah. Kita diberi teman yang baik, kita diberi atasan yang baik. Itu suatu kebaikan. Tetangga yang baik, itu diberi ilmu yang manfaat. Itu juga kebaikan dari Allah. Dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah kepada orang yang membaca Al-Quran. Hikmah yang kedua adalah barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Seperti dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti, sesungguhnya orang yang baca Al-Quran nanti akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Ketika kita meninggal dunia, kita dimasukkan ke dalam lahat kubur. Apakah teman kita menemani? Apakah pasangan kita menemani kita? Apakah anak-anak kita menemani? Tidak. Yang menemani kita dalam kubur apa? Amal ibadah, termasuk amalan kita dalam membaca Al-Quran. Masya Allah, begitu dasarnya hikmah daripada membaca Al-Quran. Begitu. Di dalam bulan puasa, tadarus, setiap malam kita bisa 1 juz. Masya Allah. Itu kebaikan-kebaikan yang nanti kita menolong kita di yaumul kiamah nanti. Menolong kita, menemani kita di dalam alam. Hikmah yang ketiga adalah siapa yang baca Al-Quran, maka Allah akan memberi ketenangan dalam hati. Tatma'innul qulub, ketenangan jiwa. Pikiran kita tenang, hati kita tenang. Apapun permasalahan yang kita hadapi ketika kita membaca Al-Quran, walaupun kita tidak tahu maknanya, tafsirnya, akan tetapi Allah memberi imbalan yang setimpal dengan yang kita lakukan, yaitu ketenangan jiwa kita. Kita tidak akan gundah, kita tidak akan galau, sudah tidak ada galau-galau. Karena apa? Allah sudah memberi petunjuk, memberi jalan keluarnya. Bacalah Al-Quran, Iqra, bacalah. Niscaya hatimu akan tenang. Akan tenang. Demikian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi bisa kesimpulannya adalah yang kita ambil bahwa hikmahnya banyak sekali yang bisa kita dapat ketika baca Al-Quran. Dan mumpung di bulan Ramadan ini, yuk kita bersahabat dengan Al-Quran. Kita tambah lagi keakraban kita dengan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran. Kita berdoa sama-sama, semoga kita di dalam bulan suci Ramadan ini bisa mendapatkan keberkahan. Amin Allahumma amin. Kita bisa mendapatkan menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.